Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Bulan penuh berkah dan ampunan. Bulan ini merupakan momen istimewa bagi umat Islam untuk mengingatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, program Khazanah Ramadan mengangkat tema menyucikan jiwa dan menguatkan iman, mendalami keutamaan dan kedalaman makna ibadah puasa. Tema ini saya angkat untuk mengingatkan kita semua tentang keutamaan dari ibadah puasa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana dengan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa atau as-shaum yang berarti menahan. Apa maksud dari menahan? Menahan dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, dari mulai makan, minum, dan hal-hal yang mengundang hawa nafsu, dari terbit fajar hingga terbenam fajar. Adapun puasa di antara hikmah dan manfaat ibadah puasa adalah yang pertama, puasa adalah sarana menganggapi ketakwaan. Yang kedua, puasa adalah sarana mensyukuri nikmat. Yang ketiga, puasa melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati, dan mengendalikan syahwat. Yang keempat, puasa memfokuskan hati untuk berzikir dan berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, puasa menjadikan orang-orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari hikmah dan manfaat ibadah puasa yang tadi saya terangkan, adapun keutamaan-keutamaan ibadah puasa. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan manusia. Seorang insan akan meningkat ketakwaannya jika dilatih dengan ibadah puasa. Yang kedua, akan menjadi perisai dari api neraka, karena Allah berjanji orang-orang yang berpuasa akan terhindar dari api neraka. Dan yang terakhir, akan dimelimpah ruah pahala beserta kenikmatan-kenikmatan dari orang tersebut. Sungguh begitu besarnya keutamaan ibadah puasa. Akan tetapi ada beberapa golongan yang tidak wajib menjalankan puasa. Antara lain, yang pertama, anak kecil. Anak kecil dengan usia di bawah 7 tahun tidak wajib menjalankan ibadah puasa karena ia belum baligh. Namun bila ia sudah haid, maka wajib untuk berpuasa. Puasa yang dapat dilakukan oleh anak-anak seperti berbuka ketika zuhur atau yang sering disebut dengan puasa beduk. Kemudian dididik secara bertahap sampai ia berpuasa full hingga maghrib. Yang kedua, orang yang tidak wajib berpuasa adalah orang dengan gangguan jiwa. Karena syarat utama dalam berpuasa adalah orang itu harus berakal sehat. Yang ketiga, orang yang tidak wajib berpuasa adalah orang sakit. Karena salah satu syarat dari berpuasa adalah sehat jasmani dan rohaninya. Tapi sakit yang dimaksudkan adalah sakit dengan keadaan tertentu. Jangan pura-pura sakit malah untuk tidak berpuasa. Jadi sakit yang dimaksudkan adalah dengan memberatkan orang tersebut untuk berpuasa sehingga harus dibayar di kemudian hari. Lalu orang keempat yang tidak diwajibkan berpuasa adalah orang yang sudah lanjut usia. Karena dia tidak mampu berpuasa, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah di kemudian hari atau memberi makan orang fakir miskin. Kemudian orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa antara lain adalah wanita dalam keadaan haid dan nifas. Wanita dalam keadaan haid dan nifas tidak diwajibkan puasa, namun harus digantikan di keesokan hari. Dan yang terakhir adalah musafir atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Mereka sedang dalam keadaan kesulitan, sehingga mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun harus tetap diganti atau membayar fidyah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.